Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soleh-soleha? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana aktivitas hari ini? Kesibukannya? Apakah sudah makan? Sudah belajar? Sudahkah mengaji hari ini? Ya, semoga kalian selalu rutin ya ibadahnya. Anak-anak, kali ini kita belajar matematika mengenai pengukuran sudut. Pengertian pengukuran sudut. Sudut merupakan daerah yang terbentuk di antara dua garis lurus yang berpotongan di satu titik. Kedua garis lurus dinamakan kaki sudut. Titik perpotongan dua garis lurus dinamakan titik sudut. Nah, di sini Ustazah sudah punya contoh atau perumpamaan. Nama sudutnya yaitu sudut ABC, sudut CBA, atau sudut B. Ditulis sudut ABC, sudut CBA, atau sudut B. Titik sudutnya yaitu B. Kaki sudut yaitu AB dan BC. Lalu, alat untuk mengukur besar sudut dengan satuan baku adalah busur derajat. Langkah-langkah mengukur besar sudut menggunakan busur derajat adalah sebagai berikut. Yang pertama, letakkan titik pusat busur di titik sudut tersebut. Yang kedua, pastikan salah satu kaki sudut berimpit dengan garis alas busur. Yang ketiga, perhatikan angka pada busur yang berimpit dengan kaki sudut lainnya. Di sini Ustazah sudah memberikan contoh juga. Itu sudah bisa dilihat titik pusat busur dari titik sudutnya, kemudian kaki sudutnya juga sudah berimpit. Kaki sudutnya yaitu P dengan R. Nah, jadi besar sudut PQR sama dengan 60 derajat. Kemudian di sini Ustazah sudah punya contoh lainnya juga. Nah, gambar sudut menggunakan busur yang pertama yaitu 140 derajat. Yang kedua yaitu 50 derajat. Yang ketiga 100 derajat. Kenapa 100 derajat? Karena kaki busurnya menghadap ke arah kiri itu ya. Jadi yang kaki sudut berimpitan, jadi sama dengan 100 derajat. Jadi anak-anak untuk menentukannya kita harus tahu dulu kaki sudutnya dan berimpitnya itu seperti apa, kayak gitu baru bisa menentukan berapa derajat, sudutnya itu berapa derajat, seperti itu ya. Kemudian kita belajar mengenai jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut berdasarkan besarnya adalah sebagai berikut. Sudut lancip yaitu sudut yang besarnya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Kalau sudut siku-siku yaitu besarnya 90 derajat. Sudut tumpul yaitu sudut yang besarnya antara 90 sampai 180 derajat. Sedangkan sudut lurus yaitu sudut yang besarnya 180 derajat. Nah, sekarang coba perhatikan sudut pada bangun segitiga. Jumlah besar ketiga sudut dalam bangun segitiga adalah 180 derajat. Jadi, seberapapun besarnya segitiganya, semua sudutnya jika dijumlahkan adalah 180 derajat. Ustazah di sini sudah punya perumpamaan. Sini sudut A, ada sudut A, sudut B, dan sudut C. Ketika sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C, maka hasilnya adalah 180 derajat. Di sini contoh, tentukan besar sudut R pada bangun segitiga berikut. Nah, jadi penyelesaiannya sudut P ditambah sudut Q ditambah sudut R sama dengan 180 derajat. Sudut P-nya sama dengan 65 derajat. Sudut Q-nya sama dengan 70 derajat. Ditambah sudut R sama dengan 180 derajat. Maka dapat diketahui sudut R sama dengan 65 ditambah 70 sama dengan 135. Kemudian sudut R-nya 180 derajat dikurangi 135 derajat, maka hasilnya 45
derajat. Jadi besar sudut R adalah 45 derajat. Lalu coba tentukan yang gambar pertama, besar sudut C. Dapat diketahui di sini sudut A sama dengan 50 derajat, sudut B sama dengan 50 derajat. Maka berapa besar sudut C? Jadi sudut A dan B dijumlahkan dulu, hasilnya adalah 100. Kemudian seharusnya jumlah sudut dari segitiga adalah 180 derajat, maka sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi 100. Maka besar sudut C adalah 80 derajat. Gambar yang kedua, diketahui sudut P 45 derajat, sudut R 45 derajat, yang ditanya adalah sudut Q. Jadi 180 dikurangi 45 dikurangi 45 atau 180 dikurangi 90, maka hasilnya 90 derajat. Maka besar sudut Q adalah 95 derajat. Selanjutnya, bangun segi 4. Jumlah besar keempat sudut dalam bangun segi 4 adalah 360 derajat. Hampir mirip dengan segitiga, maka dapat diketahui bahwa jika semua sudut dijumlahkan, maka hasilnya 360 derajat. Di sini ada gambar. Maka sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D jika dijumlahkan hasilnya 360 derajat. Contoh, tentukan besar L pada bangun segi 4 berikut. Nah, penyelesaiannya sudut K ditambah sudut L ditambah sudut M ditambah sudut N sama dengan 360 derajat. 90 derajat ditambah L ditambah 85 derajat ditambah 110. Sudut L hasilnya 285. Jadi 360 dikurangi 285 hasilnya 75 derajat. Jadi besar sudut L adalah 75 derajat. Di sini Ustazah punya contoh. Ada sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Sudut A yang ditanya berapa besarnya. Nah, ketika persegi atau segi 4, maka jumlah sudutnya adalah 360 derajat. Maka dapat diketahui di sini 90 dikali 3 sama dengan 270. Lalu besar sudut A adalah 270 dikurangi 360 dikurangi 270 derajat. Maka hasilnya 90. Jadi besar sudut A adalah 90 derajat. Kemudian yang gambar yang kedua. Sini ada sudut P, Q, R, S. Berapa besar sudut Q? Di sini dapat ketahui besar P 75 derajat, besar R 105 derajat, besar S 105 derajat. Jika dijumlahkan 75 ditambah 105 ditambah 105, hasilnya 285. Sedangkan segi 4 jumlah sudutnya adalah 360. Maka 360 dikurangi 285 hasilnya 75 derajat. Jadi besar sudut Q adalah 75 derajat. Kemudian sudut pada bangun segi banyak lainnya. Jumlah besar sudut pada bangun segi banyak lainnya dapat ditentukan dengan cara mengukur setiap sudutnya menggunakan busur derajat. Selain itu, ada cara lain untuk menentukan jumlah besar sudut pada bangun segi banyak, yaitu rumus jumlah besar sudut pada bangun segi N sama dengan N itu yang ditanyakan dikurangi 2 dikalikan 180. Dengan N adalah banyak sisi pada bangun segi banyak. Jadi N adalah banyak sisinya ya. Contoh, jumlah besar sudut segitiga. Jadi kan sisi pada segitiga ada 3. Jadi 3 dikurangi 2 dikalikan 180 derajat sama dengan 1 dikali 180 hasilnya 180. Nah, contoh yang kedua. Jumlah besar sudut segi 4. Kalau sudut segi 4 maka ada 4 sisi. Jadi 4 dikurangi 2 dikali 180 derajat sama dengan 2 dikali 180 derajat sama dengan 360 derajat. Contoh yang ketiga. Jumlah besar sudut segi 5. Karena sudut segi 5 itu ada 5 sisinya, maka 5 dikurangi 2 dikali 180 derajat sama dengan
3 dikali 180 derajat sama dengan 540 derajat. Nah, di sini dapat diketahui, dapat dilihat ini adalah bangun segi 5. Nah, jadi untuk bangun segi 5, sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D ditambah sudut E sama dengan 540 derajat, seperti itu. Nah, di sini Ustazah sudah punya bangun segi 5. Yang ditanyakan adalah besar sudut E. Maka sini sudut A-nya dapat diketahui 105 derajat, sudut B-nya 105 derajat, sudut C-nya 110 derajat, sudut D-nya 110 derajat. Yang ditanyakan adalah sudut E. Maka hasilnya sudut E yaitu 540 dikurangi hasil penjumlahan dari sudut A, B, C, D, dan hasilnya adalah besar sudut E adalah 110 derajat. Demikian pembelajaran matematika mengenai pengukuran sudut. Kurang lebihnya mohon maaf dari Ustazah. Silahkan dipelajari sendiri di rumah. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa beribadah, jaga kesehatan, selalu pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Jangan lupa sarapan ya. Sekian dari Ustazah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.